Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, emang materinya mengenai denial of service. Jadi kita harus pakai dua alat ya, dua OS atau dua VM yang sebagai penyerang gitu ya, juga sebagai targetnya. Gitu. Oke, ini jadi denial of service atau DOS ini serangan gitu ya, terhadap sistem dalam jaringan internet atau intranet gitu ya. Dia menghabiskan resource atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu sistem. Itu bisa memorinya, bisa CPU-nya gitu ya. Jadi sumber daya itu yang akan dihabiskan. Jadi si sistem itu tidak dapat menjalankan fungsi dengan benar. Atau misalnya ada orang yang benar yang mau ngakses gitu ya, kita punya suatu web server karena kena DDoS, jadi web server itu nggak bisa melayani gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mau ngakses websitenya jadi nggak bisa sebenarnya. Gitu. Nah, ini yang kita coba pertama, ini SCN flooding. Ini menggunakan Metasploit. Jadi kalau udah Metasploit ini berarti bisa kita pakainya Kali Linux gitu ya. Nah, SCN flood ini jenis serangan DDoS gitu ya. Ini udah lama, udah tua gitu ya. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi si penyerang ini mengirim koneksi ke TCP atau SCN. Ini secara terus-menerus kepada sistem. Tujuannya apa? Untuk konsumsi semaksimal mungkin kemampuan server korban gitu ya. Jadi permintaan lagi, tapi nggak ada acknowledgement. Jadi cuma minta ketika dikasih, oh itu bukan permintaan saya kayak gitu. Jadi namanya SCN flood. Nah, untuk lab ini kita perlu virtual machine, ada Kali Linux ini sebagai penyerang, dan juga ada Windows 10 targetnya, gitu ya, berarti ada dua. Dan juga versi Wireshark, ini bisa di-download ya di wireshark.org. Wireshark ini tujuannya bisa kita lihat, pantau sudah keserang apa belum si korbannya. Nah, berarti Wireshark ini pertama kita install di Windows 10. Ya. Jadi pertama kalian download dulu nih Wireshark, terus diinstal di Windows 10. Nah, terus masuk ke mesin Windows 10-nya. Yang pertama sih kita matikan dulu firewall, gitu ya. Jadi firewall ini kan perlindungan sebenarnya. Jadi kita matikan dulu perlindungannya, nanti kita serang. Terus habis itu kita masuk ke Kali Linux-nya, ya. Nah, di sini kita serang si Windows 10 ini melalui port 21. Ya, port 21 ini apa? Port yang digunakan sama FTP. Ya. Jadi pertama kita jalankan dulu nih nmap spasi minp spasi 21, ini portnya. Itu nanti dilihat apakah si portnya itu open apa enggak gitu. Jadi kalian coba dulu, kalian catat dulu misalnya IP-nya dari si Windows 10 ya, terus kalian jalankan di Kali Linux nmap, dia kan defaultnya udah ada tuh ya, nmap spasi minp spasi 21 spasi IP dari si Windows 10. Nanti akan ada laporannya. Itu ada port, ada state, ada service. Nanti portnya itu 21/TCP, state-nya, nah itu ada open, ada close, service-nya FTP. Nah kalau dia open berarti si Windows itu sudah punya layanan FTP. Tapi kalau dia masih close statusnya, state-nya, berarti layanannya belum aktif. Gitu. Dicoba di kalian. Statusnya apa? State-nya apa? Di port 21 dapatnya. Ada? Sudah belum? Mana? Surya udah belum? Belum, Pak. Coba dijalankan nmap dulu ya. Yang lain juga jalankan nmap minp. Berarti harus download dulu dong, Pak, di virtualnya, di Windows 10-nya. Download apa? Kan disuruh pakai nmap. Dia kan udah masuk ke apa tuh virtual mesinnya yang Windows 10. Terus jalannya pakai apa, Pak? Pakai Kali Linux. Ada Kali Linux enggak? Ada Kali Linux enggak? Jadi kita jalankan ini masuk. Oh, jadi pakai dua gitu ya, Pak? Dua, iya betul. Oh, dua, ya. Dua. Oh, berarti belum di start kayak yang Kali Linux-nya. Ini kan kita butuh dua nih. Ya. Jadi ada Kali Linux sama Windows 10.
Nah, kalau Wireshark ini diinstal di Windows 10. Nah, kalau Nmap itu dikali Linux. Gitu. Nanti kita coba jalankan ini dikali Linux ya. Nmap spasi minp spasi 21 terus spasi IP address di Windows 10. Terus tekan enter. Nanti dilihat hasilnya ada nggak? Mana? Ada yang udah? Ada yang belum? Dapat laporannya apa? Lutfi gimana Lutfi? Ini Pak lagi buka terminalnya Pak. Oke, terminal. Udah 2 jalan ya? Iya Pak. Oke. Nge-lag. Nge-lag. Ini efeknya soalnya kalau kita pakai komputer, laptop. Ini saya share screen dulu ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau ada open ini berarti si target itu udah jalan. Sebentar dulu ya. Kalau seperti ini berarti service di target gitu ya mengenai FTP itu udah berjalan. Gitu. Nih, karena kelihatan dari open portnya. Nah, gimana cara aktifin-nya? Ini tadi ternyata saya disconnect. Jadi masuk ke control panel sini ya. Masuk control panel, terus program and fitur gitu ya. Cara mengaktifkan FTP. Terus turn window fitur on or off gitu ya. Nah, ini nanti kita pilih di sini nih, Internet Information Service. Nah, di sini ada FTP server. Ini kan sebelumnya di gini, jadi kita contreng sama yang web management tool contreng. Jadi kita oke. Nah, dia akan install si FTP server berdasarkan dari instalasi Windows ini, Windows yang kita gunakan. Gitu. Nah, kalau udah kita setting tuh si FTP-nya, dia ada administrative tool, ada di Internet Information Service, IIS Manager. Kita klik kali gitu ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, kita add new FTP site. Nah, misalnya FTP-nya namanya apa gitu ya. Misalnya FTP. Nah, ini ada juga physical path-nya. Misalnya contohnya download gitu ya. Nah, di sini. Ini udah masuk ke FTP-nya, gitu ya, bikin folder. Terus yang nggak perlu pakai SSL, ya. Nah, itu si IP address-nya nggak usah di-assign, berarti default aja, ya. Terus oke. Oke, kalau sudah di next gitu ya, di next, terus di allow aksesnya di semua user. Di sini read write, jadi user yang ada di sistem si Windows 10 ini ya. Dan untuk autentikasinya basic. Itu sudah jadi. Ini ada FTP sini ya. Nah, ini kan masih stop nih karena tadi ada 2 FTP gitu, jadi nggak bisa 2 FTP itu berjalan, ya hanya satu gitu ya. Tadi yang contohnya yang sini dia pakai stop. Kalau udah nanti baru kita di cari Linux, kita coba ini nmap spasi minp spasi 21 terus IP-nya, nanti dia akan state-nya open. Nanti si service dari FTP-nya itu sudah berjalan, ya. Nah, terus kita coba, ini kan kita pakai MSF console gitu ya. Nah, jadi di sini kita
ketik MSF console. Tergantung dari VM-nya. Starting si Metasploit. Oke, ini udah ya. Dan ini wireshark-nya kita di Ethernet, gitu ya. Sini. Dia akan mantau nih traffic ya masih hijau-hijau. Gitu. Terus juga kita lihat nih, kita close dulu. Kita coba lihat Task Manager performa. Ya, ini masih 8%, 14, ini normal ya, masih normal. Nah, ini udah masuk NFS console, kita terus di sini kita perintah ya use auxiliary DOS TCP SCN flood gitu ya. Terus habis itu kita masuk ke sini. Oke, terus di sini kita ketik show option. Ini optionnya yang bisa digunakan. Dia ada interface, NAM, airhost, airport, shost, snamland gitu ya, export, timeout. Nah, ini kita gunakan atur airhost-nya. Airhost gitu ya. Ini alamat IP Windows. IP Windows kan tadi 192.168.50.52. Oh, error mau. Ya harus kita set. Oke. Kita set di PPT kurang set airhost, terus habis itu set airport, portnya 21 itu udah, portnya udah, hostnya udah, terus exploit. Nah, ini jalan ya, SCN flooding ke tujuannya ke sini 152.21. Nah, ini kita lihat nih. Nah, mulai ya kelihatan. Nih. Nah, ini si Windows 10 ini sedang diserang sama Kali Linux menggunakan SCN flood. Nah, ini kelihatan di wireshark ya. Nih. Merah-merah ini serangannya, dan juga penggunaan CPU-nya juga tempat tinggi gitu ya. Nah, terus ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini lagi ada serangan. Nah, kalau kita berhentikan serangannya, close gitu ya. Nah, beda ya. Nih. Di wireshark juga nggak ada yang merah-merah. Terus juga penggunaan CPU-nya mulai normal lagi dari atas tadi ya. Sempat atas, tinggi. Ya, ada pertanyaan di sini? Bisa ngikutin nggak? Gimana? Mana Lutfi? Udah bisa ngikutin? Nah, ini tadi di modulnya kurang ya, atur ini set airhost gitu ya. Alamat IP Windows 10. Ini juga ketik set, jangan langsung airhostnya jadi senaknya nggak tahu.
Terus baru exploit dia akan nyerang, maka mulai syncflood pada mesin Windows 10. Tadi sempat dilihat ya Windows 10 jalanin Wireshark untuk kelihatan paket datanya itu yang merah-merah udah paket flooding, dan juga dilihat dari task manager gitu ya, dilihat penggunaan CPU-nya mulai meningkat secara drastis ya. Ini bisa aja ditungguin sih sampai misalnya setengah jam gitu, makin kelihatan nanti bisa aja sampai benar-benar sumber daya si target itu akan habis gitu, dan malah berhenti, dia malah ngehang. Nah, ini analisa labnya, kalian analisa dokumentasi hasil labnya, studi pendapat tentang postur dan exposure keamanan. Yang selanjutnya syncflood, sama syncflood juga, tapi menggunakan Haping 3. Gitu. Ini Haping 3 ini assembler atau analisa paket TCP/IP ya. Pakai Syntax. Ini juga serangan DOS ya. Nah, ini sama, kita juga butuh Kali Linux sama Windows 10 sebagai target. Jadi si Kali Linux ini nyerang sama pakai Wireshark tadi. Kalau udah yang pertama kita udah install ya udah gitu ya. Di sini, nah di sini pakai command prompt ya. Coba kita lihat. Jadi perintahnya ini ya, Haping 3 spasi S besar, IP address Windows 10, min A ini IP dari si Kali Linux, min P portnya 21 spasi min float, terus enter. Terus kita lihat coba. Ini masih normal gitu ya, tapi normal. Terus kita coba serang pakai ini. Oke, kita keluar dulu ini, terus kita coba pakai Haping 3 min S besar, terus kita ketik lagi Windows IP-nya ya, 192.150.152 ya, min A ini IP dari si Kali, berapa nih IP Kali ya, 143 92.168.50.143. Oke, terus min P besar 21 min float. Oke, kita lihat. Oh, Haping 3 apa nih? Gitu ya, jadi P-nya P kecil. Nah, ini udah float mode. Kita lihat. Nah, ini langsung ya kelihatan nih. Nah, ini penggunaan CPU-nya langsung 100%. Gitu ya. Atau kita coba stop dulu ya, lihat efeknya ketika dia nggak diserang. Dia harus bersihin dulu nih. Merah semua nih ya. Nah, merah semua nih efeknya tadi dari Haping 3. Ini juga kelihatan dari penggunaan CPU-nya. Ya. Tinggi sekali, terus habis itu lama-lama turun. Ya. 30, 40 gitu ya. Masih ada efeknya. Tapi di sini udah di Wireshark tuh udah nggak lihat lagi paket dari Haping 3. Coba kita aktifin lagi Haping 3-nya, flooding-nya. Wah, ini dia langsung TCP-nya kena ya, kita serang TCP-nya. Dan si CPU-nya langsung 100%. Haping 3 ini langsung berefek ke target gitu ya, korbannya. Yang ada ampun lagi, langsung 100%. Kalau tadi pakai syncflood yang sebelumnya yang pertama gitu ya, nggak langsung 100%. Kalau di Haping 3 dia langsung 100% penggunaan CPU-nya, dedikasinya. Kalau didiemin terus lama-lama komputer atau misal tadi ini lama-lama nge-hang sendiri. Gitu. Ini memorinya lama-lama juga habis. Penggunaan memorinya.
Oke, itu yang kedua ya. Oke, ada pertanyaan? Tadi jelas ya penggunaan dari flooding ini. Oke, kita lanjutkan. Dulu ya. Nah ini tadi, ini S-nya sama P-nya ya. Masalah di P-nya ini bukan P besar tapi P kecil. Itu yang diserang port 21. Jadi di Haping 3 ini menjadi mesin korban dengan menggunakan paket SCN massal dan membanding sumber daya korban. Kalau ya server beneran gitu ya, lama-lama kolaps servernya. Penggunaan CPU bisa 100%. Dan dokumentasikan hasil yang dikumpulkan selama lab. Nah selanjutnya serangan DOS menggunakan HOIC, ini low orbit ion cannon. Jadi ini untuk stress testing ya, di berbasis open source, ditulis menggunakan bahasa basic. Ya ini berarti kita harus siapin HOIC-nya. Nah ini. Jadi targetnya sekarang ganti kali Linux yang jadi target, si yang menyerang ini Windows gitu. Tadi kan si Linux yang penyerang, targetnya Windows. Sekarang kebalikannya. Nah, kalau Windows kita berarti harus install si HOIC-nya dulu di Windows. Saya cek dulu HOIC-nya ada apa enggak. Jadi Wireshark ini ada di Kali Linux langsung. Secara default dia ada di Kali Linux. Oke, pertama jalankan HOIC pada Windows 10. Tapi hati-hati ya jalanin ini. Ini harus di VMware karena dia HOIC ini terdeteksi sebagai virus. Oke. Ini tempatnya nggak bisa di demo, ini hilang di detect sebagai virus. Jadi antivirusnya dimatiin dulu biar dia tidak terdeteksi sebagai virus. Pertama jalanin dulu si Windows 10-nya nih, kalau bisa di VMware, jangan di hostnya, jangan di komputer kalian. Terus targetnya, masukin targetnya itu IP Kali Linux gitu ya. Nanti ada power bar ini pilih ke high gitu ya. Terus pilih generic box titik HOIC. Nah ini dari drop down gitu ya. Nanti klik add, terus dirubah nilai thread-nya menjadi 20. Terus klik tombol besar nih sampai nilainya tercapai gitu ya, 20. Nah kalau sudah dikonfigurasi baru jalankan Firecan Lazeri gitu ya. Jadi ada suatu button baru bisa mulai serang si mesin Kali Linux. Mungkin saya mau download dulu nih HOIC-nya dulu. Oke, di tempat saya nggak bisa nih HOIC-nya sebagai virus. Nanti kalian coba aja ya gitu ya. Kalau bisa di VMware aja. Oke, nanti masuk ke mesin Linux gitu ya. Terus jalankan Wireshark-nya. Wireshark. Oh, ini masih di full. Oh, ternyata si jalankan Wireshark, terus perhatikan Wireshark. Ke sini dulu.
di save dulu. Open file. Ini ada OIC 2.1. Apa mau dia? Nah ini nih, bahaya nih kali ini. Ada virus dia. Defendernya kebuka. Coba jalan ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi kalau sama antivirus nanti dia dihilangin gitu ya. Ini OIC. Nah, ini ya, bahaya nih kata dia. Oke, kita tambahkan URL-nya tapi dari si Kalinut 5143. Ya, ini powernya di tadi kita bayar high boosternya dia jadi generic booster di add. Oke. For high border status ready. Strike-nya ini kita tambahkan jadi 20. Apa lagi harus setting dia. Oke. Terus kita jalanin dulu di sini. WhatsApp. Untuk pendeteksi. Oke. Di Ethernet 0 masih normal ya. Ininya datanya nggak ada yang mencurigakan. Setelah itu kita serang coba di file dan laser. Kita lihat, nah ini mulai ada ya tadi tuh. Nah ini mulai si Linux mulai diserang di flooding sama si Windows. Ini nyerangnya nggak terlalu parah kayak HP 3 tadi, tapi lumayan juga nih. Ini yang dikirim sama dia. Ini contohnya, contoh si HOIC jalan. Jadi orang bisa aja pakai ini kalau misalnya dia nyerang target yang bisa masuk ya akhirnya dia diserang menggunakan denial of service gitu. Jadi servernya itu yang diserang, jadi nggak bisa melayani gitu ya. Coba kalian bayangin gitu ya, kalian punya server e-commerce gitu diserang sama DDoS. Orang mau belanja, orang mau transaksi jadinya nggak bisa. Orang yang benar ya gitu. Karena ada orang yang nggak suka dengan server kita atau website kita diserang sama dia. Kayak gini. Ya, itu contohnya untuk materi hari ini. Silakan kalian coba ya, dianalisa, dokumentasi. Oke. Ini pertanyaan nanti pertanyaan dari saya, gimana sih kita menanggulangi dari serangan yang 3 tadi gitu ya, dari HOIC,
dari si Haping 3 gitu ya, secluding pakai Haping 3 dan juga menggunakan Metasploit. Itu gimana sih cara menanggulanginya? Jangan sampai kalau kita punya server ternyata diserang sama orang tadi kayak pakai serangan Metasploit, Haping 3 sama OIC. Nanti kalian jawab, silakan.